bird on a tree. I'm just Ya, kembali lagi di Sobilisme Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan sahabat saya, Muhammad Naim. Ya. Halo, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Beliau ini salah satu pemuda Majene yang sangat inspiratif dan saya kira bisa memberikan kita banyak pelajaran, banyak hikmah yang mungkin mudah-mudahan bisa diambil pada hari ini. Ya, sekarang ini apa saja kesibukannya ini? Sekarang aktivitas saya tidak ada kesibukan-kesibukan yang terlalu penting selain daripada bergelut di bagaimana kemudian saya mengembangkan saya punya usaha clothing, kaos itu. Usaha clothing? Iya. Kemudian atribut beberapa organisasi juga saya terima. Itu saja aktivitas untuk sekarang. Kalau tidak salah kan Naim ini jurusan keperawatan ya waktu kuliah ya? Iya. Bagaimana ceritanya dari keperawatan menjadi usaha clothing sekarang? Oh, berarti saya harus berbicara nostalgia dulu kalau seperti itu. Sebenarnya saya waktu selesai D3 di Stikes Bina Bangsa Majene itu saya langsung masukkan lamaran kerja di RSUD Majene. RSUD Majene? Iya. Sambil lanjut studi strata 1 di Stikes Marendeng Majene. Ya. Sekitar 2 tahun lamanya lah saya di Stikmar sambil saya mengabdi di RSUD Majene. Jadi selama proses S1 itu di Stikmar sambil juga kerja di RSUD Majene. Iya. Oke, lanjut. Oke. Jadi setelah selesai studi di Stikes Marendeng strata 1-nya, saya tinggalkan Majene, saya tinggal rumah sakit. Saya lanjut di Universitas Muslim Indonesia. Dulu, sorry saya potong lagi. Dulu alasannya meninggalkan rumah sakit karena lanjut sekolah. Iya. Tinggalkan rumah sakit karena mau lanjut studi di Makassar. Di kampus apa itu? Universitas Muslim Indonesia. UMI. Iya, lanjut profesinya lagi. Iya. Nah, sembari saya kuliah di Makassar, karena saya juga lama bergelut di organisasi, saya mencari beberapa rekan-rekan teman-teman yang aktif di organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam. Saya temui beberapa senior-senior. Sembari saya mencari peluang-peluang apa yang bisa saya lakukan selama kuliah di kampung orang. Iya. Mencari peluang usaha kira-kira apa yang bisa nanti diterapkan di kampung halaman begitu? Iya, seperti itu. Karena mengingat waktu saya awal-awalnya bergabung di organisasi, saya menginginkan sekali atribut organisasi saya bisa peroleh di mana. Ternyata susah sekali untuk di area Majene itu susah sekali. Ternyata setelah saya keluar lanjut studi dan menemui beberapa senior-senior, ternyata ada beberapa senior-senior saya di Makassar itu yang aktif di HMI itu, di organisasi itu. Dia jual atribut organisasi. Langsung saya dapat peluangnya di situ. Jadi bagaimana kira-kira kalau semisal saya posting ini atribut, posting ini atribut, sembari menambah-nambah saya punya isi kantong di kampungnya orang. Jadi bisnis clothing ini diawali dengan atribut dulu ternyata ya? Tidak langsung clothing. Jadi saya setiap mau pulang ke Majene, kan saya naik roda 2, naik motor. Saya itu pulang ke Majene tidak hanya sekedar pulang saja, tetapi saya posting beberapa hari, 1 minggu sebelum balik ke Majene. Siapa yang minat atribut HMI, gratis ongkir untuk area Makassar sampai Majene, tetapi dijemput di wilayah kota, jalan poros. Jadi saya tidak mesti masuk di lorong-lorong, jadi itu gratis ongkir. Jadi ada beberapa teman-teman HMI dari cabang lain yang saya jalan yang saya lintasi. Jadi saya singgah-singgah
Jadi saya jual sambil saya pulang. Jadi berawal dari melihat peluang, kemudian Iya. dimanfaatkan itu selama Iya. proses perjalanannya Iya. kuliah itu ya. Ya. Nah, apa kira-kira yang membuat Naim ini tiba-tiba konsisten di clothing? Kan awalnya ke perawatan, yang bekerja di rumah sakit, kemudian ke clothing. Mengapa tidak bertahan di rumah sakit saja? Karena sesuai dengan bidang ilmunya itu, disiplin ilmunya. Iya. Oke. Saya saya secara pribadi sih menganggap bahwa tidak harus bergelut sesuai disiplin ilmu kalau kita ingin berhasil. Tidak harus iya. disiplin ilmu. Tidak Tapi- harus sesuai disiplin ilmu. Kuliah S2-nya sesuai disiplin ilmu dong. Profesi. Profesi. Iya. Hmm. Profesinya saya kan profesi nurse. Hmm. Tetapi saya memang bergelut di usaha clothing, atribut, organisasi, tetapi saya tidak serta-merta langsung meninggalkan saya punya disiplin ilmu. Saya juga selalu berpikir bagaimana kemudian saya mengembangkan saya punya disiplin ilmu. Seperti ada seminar-seminar, pelatihan-pelatihan yang melalui via online, saya juga ikut di situ. Artinya tidak serta-merta saya tinggalkan saya punya disiplin ilmu. Ya, tetapi ya kita masih usia muda, umur masih 27 tahun. Sia-sia rasanya ketika kita terkukung dengan pekerjaan yang mesti sesuai disiplin ilmu, sedangkan hasil dari tempat kerja tersebut itu tidak terlalu menjanjikan. Bagaimana maksudnya, kan sesuai disiplin ilmu dan ingin tetap dikembangkan. Iya. Misalnya di rumah sakit sudah nyaman di dalam, tiba-tiba ke clothing. Nah, bagaimana tanggung jawabnya terhadap disiplin ilmunya ini? Tanggung jawab saya sebagai di disiplin ilmu keperawatan itu ya tetap saya asah saya punya pengetahuan. Sekalipun saya sekarang tidak mengabdi di RSUD, di layanan kesehatan, tetapi saya Masih mengupgrade. saya masih mengupgrade, saya punya disiplin ilmu. Contohnya itu tadi yang saya sebutkan, saya sering ikut Masih aktif seminar-seminar ya? Seminar-seminar, pelatihan-pelatihan online saya ikuti. Artinya biar mengingat dan mengupgrade ya, saya punya ilmu di keperawatan. Mengapa kira-kira tidak seperti ini saja, lanjut di rumah sakit, tapi sambil juga buka usaha clothing itu? Saya berpikiran seperti ini, ketika saya lanjut di RSUD Majene dengan mohon maaf dan dalam tanda kutip tidak terlalu tidak terlalu menjanjikan begitu. Artinya tidak sesuai dengan beban kerja yang kita lakukan dengan hasil yang kita peroleh. Apa problem terbesarnya? Maksudnya, apakah memang semua, apa dulu statusnya di rumah sakit itu? Honorer dulu. Honorer. Iya. Di rumah sakit kan banyak honorer juga. Iya, banyak. Apakah memang sebegitu kurang sesuai antara beban kerja dan penghasilan, atau bagaimana? Buktinya banyak yang bertahan di dalam. Iya, itu juga sih sebenarnya menjadi tergantung pribadi seseorang. Kalau saya secara pribadi melihat bahwa usia saya masih sangat usia muda, masih banyak hal yang mesti saya lakukan. Artinya saya tidak berpikir saya harus sesuai disiplin ilmu baru saya bisa berhasil. Tidak juga. Tetapi lebih baik lagi ketika kita melakukan pekerjaan yang sesuai disiplin ilmu, tetapi jangan juga dipaksakan ketika memang tidak sesuai. Saya tertarik ini menyinggung soal rumah sakit Majene ini karena katanya ada semacam ketidakpuasan atau ketidaksesuaian antara beban kerja dengan penghasilan. Kira-kira seperti apa pendapatnya Bung Naim ini tentang manajemen rumah sakit hari ini? Tentang kondisi rumah sakit kita secara umum itu? Saya juga tidak bisa terlalu berbicara terkait dengan manajemen rumah sakit sekarang karena saya sudah sangat lama tinggalkan rumah sakit. Namun yang saya perhatikan, kita mengabdi di layanan kesehatan itu kita harus memperhitungkan juga mulai dari keselamatan kerja kita. Karena infeksius, infeksi dari pasien itu juga itu harusnya juga dipertimbangkan, risikonya tinggi. Makanya honornya juga itu harus diperhitungkan. Sesuai. Ya. Tapi yang terjadi, yang saya perhatikan ya mungkin masih sangat kurang lah. Sangat kurang. Iya. Berarti saya bisa mengklaim rumah sakit Majene ini tidak serius dalam
menjaga kesejahteraannya honorer misalnya? Saya juga tidak bisa langsung simpulkan seperti itu. Saya juga tidak bisa langsung mengiyakan pernyataannya Abang terkait dengan itu, karena mungkin ada beberapa apa ya namanya ya, pertimbangan lain atau ada hal-hal yang lain sehingga RSUD tidak mampu atau tidak apa namanya ya, yang menurut saya pengkajiannya masih sangat kurang. Mungkin ada hal-hal yang lain. Tetapi kalau boleh saya menyarankan, mestinya itu harus diperhatikan baik-baik. Karena ya yang saya lihat itu kan banyak yang terpampang di pelayanan kesehatan itu 5S itu termasuk di dalamnya itu senyum sebenarnya. Bukan senyum sapa salam, senyum gitu sapa ya. salam, dan ini senyum. Bagaimana kemudian petugas ini dia bisa senyum, sedangkan apa ya namanya ya, dia tercekik. Dia punya tercekik ya, tercekik dia punya isi ini. Bagus kalau misalnya dia tinggal di Majene. Tapi kalau misalnya dia di luar kota, dari misalnya. di luar Majene, misalnya di Polman dia ke rumah sakit, Ongkos transportasi, ongkos transportasinya, makan siang di luar makan mungkin. siang apa semua kan. Saya curiga sebenarnya, mungkin banyak yang sependapat dengan Naim ini soal manajemen rumah sakit dalam hal ini terkait honorer ya. Tapi mungkin sedikit yang bisa speak up gitu ya, sedikit yang berani ngomong gitu. Naim kan ini basicnya tidak bisa dipungkiri HMI ya. HMI itu terkenal dengan kekuatan argumentasinya, sebenarnya tidak bisa dipungkiri. Kita punya semacam nalar berpikir yang lebih kritis dibanding yang lain. Karena memang basic pembelajarannya seperti itu. Tidak bisa dipungkiri kan, begitu secara fakta. Nah, apa sebenarnya sarannya Naim ini, Bung Naim, kepada teman-teman honorer yang lain? Ya, saya malah begini berpikiran untuk rekan-rekan saya yang masih tetap mengabdi di RSUD Majene, ya itu kita harus betul-betul melihat kita punya tempat kerja. Kalau memang tidak sesuai, diberikan saya masukan, diberi masukan. Ketika masukan didengar, alhamdulillah. Ketika tidak ya jangan dipersoalkan. Kalau bagi saya, kalau semisal masih ingin mengabdi di dalam, karena dipersoalkan, akan terima risikonya ya, seperti itu. Jadi beda dengan memang, saya. Kalau memang ingin bekerja ikhlas, katakanlah begitu, untuk membantu masyarakat, walaupun dengan gaji minimal, ya tetap harus bertahan di situ. Tapi kalau sudah dirasa tidak nyaman misalnya, ya kenapa tidak keluar gitu. Banyak juga yang seperti itu. Teman-teman saya itu kadang berpikir ya, kita ini masuk di disiplin ilmu ini, kita itu harus ikhlas. Kita ini panggilan hati apa. Tetapi ya, saya secara pribadi saya tidak nafikan saya punya apa namanya ya, saya secara pribadi usia masih sangat muda. Masih banyak hal yang mesti kita lakukan, masih banyak hal yang bisa kita lakukan lah. Contoh ini yang saya lakukan hari ini, usaha-usaha clothing. Tunggu dulu, saya kembali dulu ke rumah sakit ya. Ini masih ada yang mengganjal saya. Selain faktor finansial misalnya, apa ada tidak misalnya cerita-cerita lain tentang mismanagement di sana yang membuat Bung Naim merasa tidak nyaman begitu? Yang saya perhatikan di sana di rumah sakit, waktu saya masih di sana itu ya ini saja apa ya? Semestinya banyak-banyak mengevaluasi lah, evaluasi. Contoh, saya sewaktu masih di RSUD Majene, saya pernah sodorkan masukan ke kepala ruangan saya, tidak usah saya sebut. Kalau tidak bisa kita adakan rapat harian, itu rapat mingguan saja. Kalau tidak bisa, rapat 1 kali dalam 1 bulan. Itu dalam rangka membangun koordinasi sebenarnya. Iya, harusnya seperti itu. Artinya tujuan daripada usulan tersebut yang saya pernah sodorkan itu artinya untuk mengevaluasi mengevaluasi kinerja. Kinerja paling tidak dari ruangan ke ruangan dulu. Kalau nggak bisa semua ruangan, paling tidak dari satu ruangan saja menjadi contoh. Harapannya dengan seperti itu sedikit-sedikit kualitas SDM-nya bisa ditingkatkan, kualitas manajemennya bisa ditingkatkan. Termasuk sarannya akan lebih bisa diterima. Iya, termasuk itu. Artinya mendengar juga keluhan-keluhan, masukan dari beberapa staf-stafnya kan.
Jadi kita membincang rumah sakit ini bukan dalam rangka menjelekkan ya, tapi dalam rangka menampung atau memberikan semacam saran, ya sebut saja kritik yang membangun. Harapannya suatu saat rumah sakit Majene juga bisa menjadi rumah sakit yang terbaik begitu di Sulawesi Barat misalnya. Iya. Jadi semoga apa yang kita diskusikan ini membangun sifatnya, bukan lagi sekali lagi saya katakan bukan bermaksud menjatuhkan, tapi lebih kepada bagaimana membangun dengan mendengarkan pendapat orang yang pernah bekerja di situ. Itu tujuannya ya. Iya. Nah, lepas dari rumah sakit, akhirnya Naim tadi sudah cerita di awal bahwa ada peluang bisnis ini yang menjanjikan. Mulai dari atribut organisasi, kemudian sekarang sampai di clothing. Bagaimana ceritanya, kenapa tiba-tiba dari atribut berkembang ke clothing lagi? Seperti ini, dari atribut. Beberapa konsumen saya, customer saya, dari kader-kader HMI itu beri masukan sebenarnya. Kanda, bagaimana kalau misalnya mau buat kaos ini, kaos organisasi, kaos ini, ya di situ kemudian saya berpikir, oh boleh, saya sempat diskusi sama teman saya. Teman saya itu memang juga dia bergelut di clothing. Kalau bisa disebutkan teman Pak Jerin lah, Pak Jerin yang punya range sablon itu. Ya. Okay. Beliau itu sebagai apa ya, teman diskusi saya juga terkait dengan ini, usaha-usaha clothing ini. Nah, di situ saya sering-sering ketemu sama beliau, Pak Jerin. Oh, bisa tidak? Ya begini, kalau sablonnya kira-kira berapa? Kalau yang gambar begini, kata-kata begini. Di situ mulai mempelajari harga ya, dan desainnya. Iya, di situ mulai mempelajari harga. Ya, akhirnya saya dengan saudara saya ini, teman SMA saya ini, ya bagus cocok lah. Sehingga itu bisa berkembang. Dan akhirnya tunggu dulu. Sebelumnya itu saya tidak punya kaos sendiri. Tidak punya kaos sendiri. Saya tidak punya kaos sendiri. Pada awalnya. Pada awalnya. Masih kaosnya saudara saya Pak Jering ya pada saat itu. Jadi sifatnya bekerja sama ya. Iya, jadi saya jualkan dia punya kaos, sembari desain-desainnya juga saya jualkan lewat saya punya postingan-postingan di sosial media. Ya. Jadi sebelum berdiri sendiri sebagai Yakuza Store, awalnya bekerja dulu sama Fajrin. Iya. Seperti itu. Saya promosikan dia punya desain itu di sosial media. Dan ternyata banyak yang tertarik. Ternyata banyak yang tertarik. Sehingga saya berpikir, bagaimana kalau semisal saya siapkan juga kaos seperti ini. Dan saya lebih memilih kaos polos karena kenapa? Pasarnya saya lihat. Kalau semisal konsumen tidak suka gambarnya kan bisa disablon sesuai keinginan. Beda lagi kalau semisal kaosnya yang sudah bermotif. Ada orang suka gambarnya tapi warna kaosnya tidak suka, sebaliknya pun seperti itu. Jadi perasaan kan pelanggan itu kayak terbatas ya. Tidak puas dengan kaos yang sudah jadi. Jadi mending difasilitasi yang bisa desain sendiri, kaos polos. Desain sendiri kaos Menarik polos. Sebenarnya ini ya, tadi Naim sempat menyinggung dia memulai bisnis kaos itu karena ada permintaan dari orang-orang. Nah, syarat usaha menurut saya yang keren itu kalau kita bisa melihat realitas apa yang dibutuhkan masyarakat, itu yang kita hasilkan, itu yang kita usahakan, dan itu yang dilakukan saudara Naim sehingga lahirlah Yakuza Store. Ya. Jadi di mana alamat tokonya? Sana itu di belakang Museum Mandar, jalan ke Puncak Salabose. Nanti kita cantumkan alamatnya di bawah ya. Termasuk ini sebenarnya banyak yang meragukan karena tempat saya itu banyak yang meragukan karena tempatnya itu titiknya itu di agak-agak di atas, tidak pas di terpencil. Iya, dia tidak pas di kota. Padahal sekarang kan era digital, era sosial media itu jarak dan lokasi itu bukan masalah lagi gitu. Itu yang sempat saya juga. Saya yakin bahwa dimanapun tempatnya, karena sekarang ini orang kebanyakan memakai sosial media. Bahkan orang-orang yang jual online saja tidak punya barang, tetapi stok barangnya itu laku. Karena kenapa ya? Itu kayak reseller misalnya. Kita tidak berbicara lagi persoalan
di mana titik-titiknya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan kita punya akun sosial media dengan Jadi sebaik-baiknya. sebenarnya bisnis itu tidak sesempit itu, ya tidak Tidak. melulu harus punya modal besar dulu, Tidak. nyetok barang di gudang, Iya. buka toko, dagang, kan tidak sekaku itu lagi sekarang. Tidak. Hmm. Jadi itu sebenarnya yang penting itu gengsi itu yang Gengsinya, harus betul. dihilangkan dan kemudian berani mengambil resiko. Saya merasa memang di kalangan kita itu gengsinya terlalu tinggi. Ya, tidak boleh. Selalu mau kerja kantoran, sedikit-sedikit daftar PNS, Tidak. sedikit-sedikit PNS lagi itu. Kalau saya bisa menyarankan sih ya, kalau saya jadikan PNS-nya itu sebagai sampingan saja. betul. Artinya apa yang diperoleh dari ASN-nya itu segera Iya. tanam aset di mana-mana, Ya. buka usaha di mana-mana. Semakin banyak sumber penghasilan kan semakin bagus. Iya, Daripada cuma mengandalkan satu saja dari PNS misalnya, ya PNS juga bukan target kaya sebenarnya kan. Iya. Kita tahu gaji pegawai berapa kan. Jadi pengusaha itu menjadi pengusaha seharusnya bisa menjadi semacam tujuan pemuda ya. Iya, harusnya seperti itu. Harusnya masyarakat atau pemuda Majene itu mulai berpikir untuk menjadi wirausaha atau entrepreneur seharusnya. Semestinya seperti itu, karena ya kasihan juga kita punya pemerintah kabupaten, negara, ketika kita harus semua harus dibebankan Digaji, ke ya, sana, sedangkan sumber daya manusianya ini banyak, ya. Artinya ya kita harus berpikir bagaimana kemudian kita bisa mandiri Yep. dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada, termasuk salah satunya itu sosial media harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana sih caranya membangun mindset entrepreneur itu menurut saudara Naim ini? Ya itu tadi, Selain gengsi untuk tadi membangun menghindari itu selain gengsi Iya, tadi iya. dibutuhkan keberanian, artinya tidak berpikir persoalan untung dan rugi dulu, tetapi kita melakukan dulu. Ya. Orientasinya Iya, jangan orientasi. langsung ke duit Iya, ya, jangan langsung. Tetapi kita harus berpikir ya bagaimana caranya saya harus mandiri, saya harus tidak boleh bergantung ke misalnya ke keluarga, karena tidak selamanya itu kita akan sama. Betul. Artinya kita manfaatkan juga kita punya kemampuan berkomunikasi dan itu memang saya peroleh di organisasi. HMI. Iya, saya dapat di organisasi sehingga komunikasi itu saya terapkan, membangun jejaring ke beberapa teman-teman yang bergelut di dunia usaha. Contohnya itu tadi teman saya Membangun mitra di mana-mana. membangun mitra di mana-mana harusnya. Karena sebenarnya bedanya antara pedagang dan entrepreneurship yang saya pahami itu, pengusaha itu sebenarnya itu seorang pengusaha itu dia harusnya mampu membangun relasi di mana-mana. Beda pedagang. Iya. Pedagang itu dia harus awasi, hampir 24 jam dia awasi dia punya Yep. barangnya. Barangnya. Sedangkan pengusaha itu dia harus membangun relasi, membangun jejaring, ya tentunya itu bermodalkan komunikasi, Sampai komunikasi dia yang membangun baik. lapangan kerja Iya, sebenarnya. harus. Semestinya seperti itu. Bisa sambil minum ya. Iya ya. Kita ngobrol santai, saya kira sangat banyak tadi ini yang kita bahas, apalagi soal entrepreneur. Dan mungkin orang itu tadi problemnya, banyak orang yang mungkin berkeinginan juga menjadi entrepreneur tapi tidak tahu caranya atau belum berani. Nah, dalam rangka membuat video ini sebenarnya itu diinginkan gitu. Tujuannya di sana sebenarnya, menjadi motivasi untuk pemuda supaya dia juga berani keluar dari zona nyaman, seperti saudara Naim ini yang pada akhirnya memutuskan keluar dari instansi yang bahkan sesuai dengan disiplin ilmunya dan membangun kerajaannya sendiri di Yakuza Store. Itu poin yang sangat penting sebenarnya. Karena tadi itu pertimbangan soal beban negara untuk menggaji pegawai negeri misalnya, itu ditambah dengan besarnya utang negara dan lain-lain, itu sepertinya kita harus kreatif begitu. Inovasi itu sekarang dibutuhkan sekali di era disrupsi ya. Bagaimana pendapatnya saudara Naim Ya, melihat ke depan prospek ini? Memang sepertinya kita ini selaku pemuda ini harus memang dipaksakan untuk mengarah ke sana. Harus membangun kemandirian ekonomi sendiri. Tidak boleh bergantung. Ya, artinya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kepadatan penduduk, sumber daya manusia ini banyak. Sedangkan
kalau kita mau bergantung ke instansi apa itu berapa saja jumlah berapa jumlah instansi Betul, itu sedikit, sedangkan orang yang antri di luar ini begitu banyak. Tetapi saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya harus tinggalkan saya punya disiplin ilmu, tidak sama sekali. Kan nanti bisa buat iya. kayak klinik apa ya, bagaimana kalau profesi Iya. itu bisa ya. Nah, seandainya bisa bergelut di disiplin ilmu, sesuai disiplin ilmu itu lebih bagus lagi. Tetapi kalau semisal sulit, tidak usah dipaksakan, Iya, betul. karena itu akan membuat kita akan kaku. Artinya ya berpikir saja bagaimana caranya membaca peluang, Iya, betul. melakukan sesuatu, membangun kemandirian ekonomi. Nah, tadi sempat Abang singgung terkait dengan membangun klinik apa. Sebenarnya saya punya orientasi ke sana. Betul. Tetapi saya secara pribadi merasa berat ketika saya harus paksakan langsung membangun klinik. Makanya saya berwirausaha dari usaha-usaha clothing apa dan lain-lain. Sebisa mungkin kita sebisa mungkin melakukan apa yang bisa dulu segera dilakukan. Iya, itu. Jangan dipaksakan langsung wow. Iya. Mulai dari hal yang kecil dulu. Ya. Tetapi tidak menuntut kemungkinan ketika usaha-usaha clothing, Sudah usaha berkembang, atribut organisasi ini berkembang ya. Tidak menuntut kemungkinan saya berpikir untuk membangun itu. Klinik sesuai disiplin ilmunya saya. Jadi pada akhirnya kita tetap tidak meninggalkan disiplin ilmu. Tidak. Dengan harapan ya semoga usia ya insya Allah iya, ya, diberi umur panjang, diberi umur supaya panjang lah. visi kita itu bisa terwujud. Harus. Nah, kita bahas sedikit Yakuza Store ini. Apa filosofinya Yakuza Store yang ditanamkan di toko itu gitu? Ini Yakuza Store itu sebenarnya awalnya muncul itu sebenarnya jauh-jauh sebelumnya. Tetapi saya perkenalkan itu di tahun 2020. Mulai dipublikasi 2020. Iya, di 2020 baru saya mulai publikasi. Tapi awal mulanya itu kenapa kemudian saya memilih label Yakuza Store itu, penamaan label Yakuza Store itu karena begitu bangganya saya terhadap organisasi ini. Organisasi HMI. Ada tidak kritik karena penggunaan nama Yakuza itu di store-nya? Sebagian orang mengkritik itu. Bagaimana isi kritikannya orang-orang? Ada yang mengatakan bahwa pasarnya itu akan sempit, kecil pasarnya, karena dia memakai label Yakuza Store. Padahal HMI itu terbesar masanya ya. Iya. Kenapa Padahal saya sebenarnya berpikiran ya tidak, kita harus memilih pasar sendiri. Artinya biar sempit, yang penting ya jelas pasarnya seperti apa. Saya juga merasa sebutan sempit untuk HMI itu tidak benar ya. Iya, bagi saya terlalu banyak kader HMI sebenarnya bersebaran. Iya. Makanya saya pakai Yakuza Store itu hanya sekedar mempertegas, memperjelas bahwa Majene ini ada Yakuza Store. Ya, ketika kader HMI mendengar Yakuza Store itu, yang terbersit di pikirannya itu pasti ada atribut organisasi di sana, ada kaos HMI di sana. Jadi apa yang dialami dulu Bung Naim di Makassar misalnya, kesulitan cara atribut itu tidak akan dialami lagi oleh mahasiswa Majene pada umumnya tuh. Iya, yang bergabung di HMI. Kalau masih ada yang bertanya begitu ya sudah ada Yakuza Store, ke sana saja tuh, jadi tidak ada lagi problem tentang sulit cari atribut, sulit buat kaos-kaos HMI atau kaos-kaos yang lain pada umumnya. Bisa. Dan berkembang sebenarnya saya punya Yakuza Store itu. Yang awalnya itu hanya kaos HMI, atribut HMI. Karena orang-orang lihat saya punya postingan di sosial media itu, ada yang bertanya, kadang ada dari kader organisasi lain bertanya, Kanda, ada atribut organisasi ini. Akhirnya banyak organisasi lain yang bertanya. Bilang, boleh diadakan berapa pasan kita mau pesan. Jadi tidak ada konsumen saya yang saya kecewakan. Karena Naim jadi mungkin sudah punya koneksi di luar ya, jadi gampang mendatangkan. Alhamdulillah, karena itu bekal organisasi selama ini. Itu tadi yang saya maksud, seseorang yang ingin terjun di dunia entrepreneurship, pengusaha itu ya dia harusnya mampu membangun relasi yang luas ya, jejaring. Dan tentu sedikit banyaknya
itu didapat dari Bekal kemampuan berorganisasi. Iya. Jadi terjawab lagi satu poin bahwa begitu pentingnya organisasi itu buat pemuda Iya, ya. sangat penting. Bukan sekedar cari panggung, cari nama, tapi relasi itu bisa menyelamatkan kita dari berbagai arah gitu ya. Jadi kalau dari arah sana tumpul, karena kita punya relasi dan ada bantuan dari arah yang lain. Kira-kira begitu analoginya bagaimana pentingnya relasi dari organisasi ya. Iya, iya.